Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat cerdas, kembali lagi di YouTube channel Rumah Cerdas Quran, media dakwah kekinian. Sobat cerdas, kali ini ada yang berbeda loh dari YouTube channel Rumah Cerdas Quran. Ada yang tahu nggak apa sih yang berbeda kali ini? Pada penasaran kan? Kan? Kali ini kita bakalan Q&A bersama Ustazah yang cantik satu ini, Ustazah Yesa Adila. Hai semua, Assalamualaikum. Oke sahabat, pasti dong setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing selama PKL. Penasaran kan pengalaman apa yang Ustazah Yesa dapatkan selama PKL di Rumah Cerdas Quran? Alhamdulillah nih sahabat, kita udah open question di Instagramnya Rumah Cerdas Quran seputar pertanyaan untuk Ustazah Yesa Adila. Biar tidak penasaran lagi, tidak kebawa mimpi, yuk kita lihat pertanyaan untuk Ustazah Yesa Adila. Pertanyaan pertama datang dari, kayaknya ini pengantin baru nih sahabat, datang dari @Rini Suranti. Pertanyaannya adalah, kenapa Ustazah Yesa lebih memilih PKL di RCQ daripada di tempat lain? Silahkan dijawab Ustazah Yesa. Karena ini Ustazah, pihak kampus telah memberikan pilihan-pilihan tempat PKL, yakni ada perkantoran, yaitu kantor urusan agama, Kemenak, dan lembaga pendidikan seperti SD atau MI, MTS atau SMP, dan pondok pesantren. Lalu lembaga tahfiz dan gugus COVID. Jadi karena jurusan saya sendiri ilmu Al-Quran dan tafsir, maka saya memilih RCQ ini, lembaga tahfiz. Ustazah Yesa, lembaga tahfiz di Perawang ini kan banyak. Kenapa harus di RCQ? Kenapa nggak di tempat lain? Memang betul di Perawang ini banyak lembaga tahfiz, tapi kebetulan ada saudara saya sendiri alumni dari RCQ, dan dia sering mengikuti lomba berkaitan Al-Quran. Alhamdulillah sering mendapatkan juara, maka dari itu saya ingin mengenal lebih RCQ ini, Ustazah. Insyaallah. Oke ya sahabat, jawaban dari Ustazah Yesa udah jelas nih. Pertanyaan dari Ustazah Rini Suranti. Pertanyaan selanjutnya datang dari siapa ya kira-kira? Leni Hulfa. Pertanyaannya adalah, selama PKL di RCQ, hal apa yang paling berkesan menurut Ustazah? Ayo Ustazah Yesa, silahkan dijawab. Hal yang paling berkesan menurut saya sistem pengajaran RCQ, Ustazah. Sistem pengajaran yang seperti apa Ustazah Yesa? Karena saya kan telah melihat pengajaran RCQ ini ada 4 kelas, yakni balita, pratasin, tahsin, dan tahfiz. Jadi memiliki keunikan masing-masing, Ustazah. Yang pertama, kelas balita, ustazahnya mengajarkannya dengan ceria, happy, dan belajar sambil bermain. Lalu kalau pratasin, mulai fokus pengajarannya, dan tidak lupa kriteria anaknya kan masih anak-anak, jadi masih tetap ceria. Untuk yang tahsin dan tahfiz, betul-betul fokus dalam pengajarannya, Ustazah. Jadi udah kejawab ya dari Leni Hulfa. Jadi nggak penasaran lagi kan? Oke, next question datang dari siapa ya? Dari Abang Jago. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Salah, bukan Abang Jago. Ternyata dari
Abang Fadil 192. Pertanyaannya adalah, pilih mana? Bertahan di RCQ atau di hati founder RCQ? Ayo Ustazah Yesa, silahkan dijawab. Di hati RCQ dong, Kenapa di hati RCQ? Kenapa nggak di hati founder RCQ? karena RCQ udah mencakup semuanya. Oh, maaf ya Bang Fadil. Sepertinya Bang Fadil sedih kali ini karena Ustazah Yesa lebih memilih di RCQ daripada di hati founder RCQ. Oke, terus semangat ya Bang Fadil. Beralih dari pertanyaan Bang Jago, kita masuk ke pertanyaan Uhti yang bercadar nih. Dari Uhti Fillah @Siti Syafriani 29. Pertanyaannya adalah, apa aja pengalaman menarik yang kakak rasakan selama bergabung di Rumah Cerdas Quran? Boleh dijawab Ustazah Yesa Adila. Sepertinya pengalaman menarik syuting ini deh, Ustaz. Kenapa syuting? Kenapa nggak yang lain? Karena ini baru pertama kali ngerasain syuting kayak gitu. Sama, saya juga. Luar biasa kan Ustazah Iya. Yesa? Untuk pertama kalinya kita sama-sama syuting seperti ini. Gimana rasanya Ustazah Yesa? Deg-degan, grogi, panas, pokoknya campur adek deh. Sama, saya juga. Oke, sahabat, udah dijawab kan pertanyaannya oleh Ustazah Yesa. Jadi hal yang paling berkesan itu adalah syuting, sama seperti saya. Jadi sahabat, rasa pertama kali syuting itu deg-degan ya, sama seperti pertama kali ketemu si dia. Pandangan pertama walaku berjumpa. Sama, saya juga gitu. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Datang dari Uhtifillah lagi. Wow, apalagi gambarnya ada bacaan hati. Nah, jaga hati ya sahabat. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Oke, pertanyaannya adalah, jika nantinya kakak sudah selesai PKL di RCQ, 3 pesan buat RCQ ke depannya apa kak? Ayo Ustazah Yesa, 3 pesan ke depannya untuk RCQ apa Ustazah Yesa? 3 pesan untuk RCQ. Pertama, sukses selalu untuk Amin. RCQ. Semoga semakin berkembang, Amin, ya Allah. maju. Dan yang kedua, semoga ustadz-ustazahnya sehat selalu, Amin. agar bisa mengajarkan anak-anaknya. Semangat terus ustazah, ustadz. Semangat. Oke. Dan yang ketiga, semoga RCQ bisa menciptakan generasi muda cinta Al-Quran. Masya Allah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih Ustazah Yesa atas pesannya. Oh iya, pertanyaan tadi datang dari siapa ya? Datang dari @Tuti Haryani 71. Maaf ya Kak Tuti, namanya tidak disebutkan tadi, dikarenakan saya melihat Ustazah Yesa sangat bersemangat untuk menjawab pertanyaan dari Kak Tuti. Sekali lagi, maaf ya Kak Tuti. Oke, next question datang dari @by342. Bye. Pertanyaannya adalah, ilmu apa yang dapat diambil di RCQ selama PKL? Silahkan dijawab Ustazah Yesa Adila. Ilmu dalam mengajarkan anak-anak dan ilmu makomat Al-Qur'annya ustazah. Oke, ilmu mengajarkan anak-anak dan ilmu makomat Al-Quran. Sahabat cerdas pada tahu nggak apa itu makomat? Makomat adalah langgam atau irama. Dan irama yang dipakai di Rumah Cerdas Quran adalah irama kurdi. Ayo Ustazah Yesa, boleh dibacakan surah pendek yang berirama kurdi, terserah surah apa aja. Boleh dimulai Ustazah Yesa. Mau dengarkan suara Ustazah Yesa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah. Adem sangat ya kita mendengar Ustazah Yesa mengaji. Jadi sahabat, itulah irama kurdi, irama yang dipakai di Rumah Cerdas Quran. Oke, pertanyaan dari Bay tadi udah dijawab ya. Bukan berarti Bay tadi itu sudah habis pertanyaannya. Bukan, tapi masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Penasaran kan? Apa itu? Pertanyaan dari Ed. Dari ini nampaknya keluarga bahagia nih. Dari Bariyati Zalik. Pertanyaannya adalah, jika boleh digambarkan 3 kata untuk RCQ menurut Ustazah Yesa. Boleh dijawab Ustazah Yesa. 3 kata untuk menggambarkan RCQ, ya rumah belajar kita. Oke, Masya Allah. Rumah belajar kita Ustazah Yesa dan sahabat cerdas di rumah. Boleh nih ngikutin kita. RCQ, rumah belajar kita. Oke Ustazah, kita ulangi sekali lagi ya. RCQ, rumah belajar kita. Oke, lebih semangat ya sahabat cerdas. Sekali lagi. RCQ, rumah belajar kita. Insya Allah. Oh iya Ustazah Yesa, dengar gak sih ketika kita bilang rumah belajar kita, ada suara lain selain suara kita berdua? Iya Ustazah. Oke, sahabat cerdas, tahu nggak sih itu suara siapa? Itu adalah suara kameramen. Karena kameramennya juga ikut semangat ketika kita bilang rumah belajar kita. Terima kasih kepada Ed Bariyati Zalik yang telah memberi pertanyaan. Selanjutnya masuk pada pertanyaan dari Ed siapa ya? Asfar Syarif. Pertanyaannya adalah, surat apa yang paling disukai dan sering dibaca sama Ustazah? Oke Ustazah, boleh dijawab. Surat Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman Ustazah Yesa? Karena ada kalimat yang sering diulang-ulang Ustazah. Oh, ada kalimat yang sering diulang. Kalau boleh tahu kalimat di mananya Ustazah? Fa ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Emang artinya apaan sih? Nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Oke. Jadi sahabat, kalimat yang sering berulang di surah Ar-Rahman adalah kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Baik dari nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat apapun itu yang sekarang kita rasakan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat. Oke, terima kasih kepada Bang Asfar Syarif yang telah bertanya kepada Ustazah Yesa Adila. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Ed Irwansyah Yahya Saputra. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, boleh nggak kalau ana les privat Al-Quran dengan Ustazah? Wah, kalau itu belum bisa ya, soalnya saya juga masih tahap pembelajaran. Tapi saya punya solusinya. Apa tuh Ustazah? Yuk ngaji di RCQ. Oke, Mas Irwansyah diajak ngaji di RCQ ya. Mas Irwansyah ini ngomong-ngomong tinggalnya di mana? Di Perawang atau di luar Perawang? Kalau misalnya di Perawang, boleh nih datang ke RCQ. Tapi kalau nggak bisa, atau Mas Irwan ini tinggalnya nggak di Perawang, Mas Irwan boleh nih lihat YouTube channelnya kita. Setiap hari Ahad kita ngadain halakoh. Jadi Mas Irwan bisa belajar di live streamingnya RCQ. Oke Mas Irwan, itu solusi yang tepat dari Ustazah Yesa Adila. Terima kasih Mas Irwan telah bertanya kepada Ustazah Yesa Adila. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari abang pakai kacamata juga.
dan pakai jas. Sama kayak Ustazah Saadila. Masya Allah, jangan-jangan sama mahasiswa Winsus Riau. Pertanyaannya adalah, bagi tipsnya agar hafalan Al-Quran tidak hilang, Kak. Oke, Ustazah Yesa, boleh dijawab. Tips dari saya dan untuk diri saya sendiri, Oke. yang pertama kita luangkan waktu untuk murojaah hafalan. Dan yang kedua, sering bertilawah dan simak teman dan mengajarkan orang lain, itu bisa dapat membantu juga. Masya Allah. Jadi Kak Khairinas tahu kan solusi dari Ustazah Yesa Adila? Udah jelas kan? Silahkan dipraktekkan Kak Khairinas. Oke, semangat untuk murojaah hafalannya terus. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari A few moments later. abang-abang berjas lagi nih. Atas nama Mr. Bin. Salah. Maaf ya. Mr. Dede 21. Pertanyaannya adalah, gimana bisa konsisten baca Quran, Ustadz? Loh, kok Ustadz? Bukan Ustadz ya Mr. Dede, tapi Ustazah Yesa Adila. Karena yang kita wawancarai adalah Ustazah Yesa Adila. Tapi nggak apa-apa sih dijawab oleh Ustazah Yesa Adila. Silakan Ustazah Yesa Adila. Untuk konsisten itu bisa dari diri kita sendiri dulu dan niat. Baru kita bisa konsisten baca Al-Quran. Boleh juga membiasakan sesudah sholat maghrib, subuh, nggak apa-apa walaupun misalnya 2 ayat aja, nggak apa-apa asalkan konsisten. Gitu. Oke. Jadi intinya niat ya Ustazah Yesa Adila. niat. Jadi niat ya Mr. Bin. Salah lagi, Mr. Dede. Oke, udah terjawab kan Mr. Dede? Semangat untuk niatnya. Oke, tadi kita berbicara tentang niat. Sekarang lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Datang dari, ini pengantin baru lagi kayaknya. @Baim Iip Huim. Baim, apa nih artinya Baim? Baim giveaway. Bukan ya, bukan Baim giveaway. Tapi Baim adalah banyakin imun. Banyakin imun dengan apa? Baca Quran. Oke, pertanyaannya adalah, apa kesan pertama ketika melihat atau mengenal RCQ? Silakan dijawab Ustazah Yesa Adila. Kesan pertama melihat RCQ atau mengenalnya, itu awal mendaftar agak takut ya Ustazah. Boleh nggak ya PKL di sini? Atau nanti ustazahnya bingung kok PKL-nya di sini sih? Gitu. Tapi alhamdulillah ustazahnya sambutannya baik, ceria. Baik Ustazah. Oke, sahabat, kenapa sih RCQ menyambut dengan ceria? Karena RCQ menganggap setiap yang datang semuanya adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, jadi Ustadz dan Ustazah RCQ dan santri-santri RCQ menyambut Ustazah Yesa Adila dengan sangat ceria. Oke, udah tersampaikan kan jawabannya? Baim banyakin imun dengan baca Quran. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari koleksi bunga PKU. Jauh ya PKU. PKU itu Pekanbaru. Kita sekarang di Perawang. Pertanyaannya adalah, rahasia jadi cakep dong Kak. Silakan dijawab Ustazah Yesa Adila. Menurut saya cakep itu relatif ya. Belum tentu saudara melihat saya cakep, yang lain cakep juga dibilangnya. Itu, tapi intinya cakep itu dari hati. Masya Allah. Tapi Ustazah Yesa, saya lihat Ustazah Yesa ini emang cakep loh. Gimana netizen? Kalau memang cakep, silakan komen di bawah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari boleh minta minumnya dong. Kasih Ustazah Neti. Masya Allah. Minum dulu ya sahabat.
Inilah arti dari kekeluargaan. Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya datang dari kakak cantik nih, yaitu Kak Gesri Mulia. Pertanyaannya adalah, siapa ustadz dan ustazah yang paling ngangenin, Kak? Semua ustazahnya dong. Ustazah. Kenapa semuanya? Kenapa Karena nggak pilih salah satu? karena nama saya sendiri kan Esa Adila, harus adil. Oh, Masya Allah, harus adil ya, berarti harus semuanya. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomong gelasnya kok masih di sini? Boleh dong, diawasin dulu ya, sahabat. Ini sama. Kasih sasaran ini. Masya Allah. Datang dari ini pasangan suami istri nih, dari Arif 8221. Banyak nomornya ya, 8221. Pertanyaannya adalah, kalau hadis Nabi menjelaskan nikahilah wanita itu karena 4 hal: cantiknya, hartanya, nasabnya, dan agamanya. Kalau untuk laki-laki apa? Akan dijawab Ustazah Yesa Adila. Wah, sulit juga ya pertanyaannya. Kalau ini boleh dijawab dengan ahlinya seperti Ustaz Somad, Saadi Hidayat. Mungkin lebih bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Saudara Arif, boleh ya tanya kepada yang ahlinya. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Oke, sepertinya ini adalah last question dari loh, kok anak-anak main Instagram ini ya? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Profilnya anak-anak dari @igd93. Tapi ngomong-ngomong IGD, kayaknya nama Ustadz Iqro Gandhi ternyata. Maaf ya Ustadz. Pertanyaannya adalah, yang bakalan dirindukan dari Rumah Cerdas Quran apa, Kak? Yang bakal dirindukan tuh santri-santri RCQ-nya yang sangat semangat mengaji walaupun pandemi ini. Terus ustadz-ustazah yang penuh keceriaan dan kegiatan halakohnya juga. Kalau saya termasuk yang dirindukan nggak, Kak? Oh iyalah. Masya Allah, saya juga ya sahabat, bukan ustaz-ustazah yang lain aja, semuanya. Oke sahabat cerdas, karena pertanyaannya sudah habis, maka acara Q&A kita mau tidak mau berakhir deh dengan ustazah yang cantik satu ini. Oke, tapi walaupun berakhir, pertemuan kita ini insya Allah akan terus menerus diingat dan akan kami selalu merindukan Ustazah Yesa Adila. Terima kasih ya sahabat yang sudah bertanya di Instagram Rumah Cerdas Quran. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.